sekarang saya Bu Mira. Bu Mira, kalau kita ngomongin soal PHK dari tahun lalu, sama kita diskusi berempat begitu, ada catatan khusus dalam PHK tahun ini. Kalau tahun lalu Anda curhat, banyak pengusaha, perusahaan yang melakukan PHK sepihak, nggak dibayar pesangon. Kalau tahun ini gimana? Masih sama seperti tahun-tahun yang lalu, dan ini lebih makin parah lagi gitu ya. Parahnya separah apa? Ya, separahnya bukan hanya sektor Indikatornya. padat karya yang mengalami badai PHK, tetapi sektor-sektor yang lain. Seperti sektor logistik, sektor retail, dan juga di sektor-sektor malah telekomunikasi. Lalu yang kedua, gini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Anton. Tumben kita sepakat ya Pak Anton. Jadi gini, betul, kami butuh cawe-cawenya seorang pemimpin Republik ini, presiden, bukan hanya cawe-cawe dalam hal perpolitikan pilpres yang lagi memanas menuju Munas 2024, tapi justru di sisa kepemimpinan para penguasa ya, para pemerintah ini untuk lebih fokus memikirkan rakyat. Soal ekonomi. Soal ekonomi, soal badai PHK ini. Jadi ini nggak selesai-selesai. Jangan malah kemudian membuat regulasi yang menyakiti hati rakyat, hati para pekerja buruh. Tadi Pak Wamen sampaikan bahwa hal yang wajar ya bagi Pak Wamen, tapi bagi kami itu hal yang kurang ajar ketika ada Permenaker nomor 5 tahun 2023 itu diterbitkan. Kenapa saya katakan? Karena jelas tadi sudah disampaikan juga bahwa Permenaker ini banyak sekali menuai kritik keras dari kelompok serikat pekerja, serikat buruh. Dan memang harusnya dievaluasi, jangan sampai itu kemudian didiamkan. Lalu yang ketiga, ini parahnya mereka ketika ditutup katanya dengan alasan bayar lesu, kemudian juga dalam tanda kutip krisis ekonomi, perang Ukraina dan juga Rusia. Tapi kita mendapatkan kenyataan di lapangan, mereka tutup pindah ke daerah lain gitu untuk mencari upah yang murah dengan produksi yang sama. Saya punya data itu di Garut, kemudian di Pati, Jawa Tengah gitu ya, dengan produksi yang sama tapi memang itunya berbeda. Nah, saya support nih Pak Anton bahwa ada pengusaha yang diberikan, ini regulasi dibuka lagi oleh pemerintah. Regulasi apa? Kemudahan untuk membuka keran yang namanya impor. Jangan aneh, jangan heran ketika ada di satu pusat perbelanjaan di Jakarta, ada yang jual batik cuma 30.000. Usut punya usut itu buatan, ya mohon maaf ya, luar negeri gitu ya. Dan ini kan artinya kalah, kasihan dong para pengusaha-pengusaha lokal kita. Jangan mengandalkan kita bicaranya adalah buyer yang di Eropa, tapi ini kan konsumennya domestik kan luar biasa. Harusnya potensi yang ratusan juta ini harusnya disupport dong oleh pemerintah dengan cara apa? Membuat regulasi yang betul-betul melindungi para pengusaha kita, bukannya malah kemudian membuka peluang pengusaha yang nakal. Sisi yang Anda jelaskan ini sangat mendukung pengusaha, karena kalau pengusahanya stabil, nanti pekerjanya juga stabil kondisinya. Nanti dilanjut lagi, Bu Mira jangan kemana-mana saudara, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sebenarnya data-data menunjukkan hal yang positif, tapi kok terjadi PHK? Nanti kami jawab, selesai jeda.